Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika di pasar. Silahkan disimak pembahasan pada video berikut ini. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih pasar itu. Pasar adalah sebuah forum di mana orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk mempertukarkan kepemilikan barang atau uang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa jenis pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dipertukarkan. Nah, adapun karakteristik dari pasar persaingan sempurna ini, yang pertama adalah jumlah pembeli dan penjual relatif banyak dan tidak ada seorang pun yang memiliki pangsa yang relatif substansial. Lalu yang kedua, semua pembeli dan penjual bebas masuk atau meninggalkan pasar. Yang ketiga, setiap pembeli dan penjual mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual lainnya. Yang keempat, barang-barang yang dijual di pasar sangat mirip satu sama lain. Lalu yang kelima, biaya dan keuntungan memproduksi atau menggunakan barang-barang yang dipertukarkan sepenuhnya ditanggung pihak-pihak yang membeli dan menjual barang-barang tersebut. Yang keenam, semua pembeli dan penjual adalah pemaksimal utilitas, semuanya berusaha untuk memperoleh sebanyak mungkin dengan membayar sedikit mungkin. Dan yang terakhir, tidak ada pihak luar yang mengatur harga, kuantitas, atau kualitas dari barang yang diperjualbelikan. Dengan persaingan sempurna, harga yang bersedia dibayar pembeli akan naik jika barang yang dibutuhkan jumlahnya sedikit, begitu juga sebaliknya. Nah, fluktuasi tersebut memberikan hasil yang cukup mencolok. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini, harga dan jumlah barang selalu bergerak menuju equilibrium point atau titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan ini adalah titik di mana jumlah barang yang ingin dibeli sama persis dengan jumlah barang yang ingin dijual oleh penjual. Nah, di mana harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh konsumen ini sama persis dengan harga terendah yang bersedia diterima oleh penjual. Untuk menjelaskan kesetimbangan dalam pasar kompetitif sempurna atau pasar persaingan sempurna, kita dapat melihat kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini adalah sebuah garis yang menunjukkan jumlah yang paling besar yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah unit produk saat membeli dalam jumlah berbeda untuk produk-produk tersebut. Nah, dapat kita lihat pada kurva berikut ini, yaitu kurva permintaan kentang. Jadi, itu artinya pembeli bersedia membayar $1 per satu keranjang kentang jika konsumen membeli 600 juta ton kentang. Namun mereka bersedia membayar $5 per keranjang kentang jika konsumen hanya membeli 100 juta ton kentang. Nah, hal ini sangat sesuai dengan prinsip penurunan utilitas marginal yang berbunyi semakin banyak kita mengkonsumsi, maka semakin kecil utilitas atau kepuasan yang kita peroleh ketika kita mengkonsumsi lebih banyak. Selanjutnya, kurva persediaan. Nah, kurva persediaan ini adalah garis yang menunjukkan harga yang disebabkan produsen untuk menutup biaya menyediakan suatu komoditas. Nah, kurva persediaan menunjukkan seberapa besar biaya yang dibebankan menutup biaya produksi atas barang dalam jumlah tertentu. Seperti yang kita lihat pada kurva persediaan kentang berikut ini, itu misalnya petani ini memerlukan biaya sekitar $1 per satu keranjang kentang untuk menanam 100 juta ton kentang. Nah, namun biayanya menjadi $4 per keranjang untuk menanam 500 juta ton kentang. Kebalikan dari kurva permintaan, dalam kurva persediaan ini dikenal prinsip kenaikan biaya marginal. Nah, prinsip ini menerangkan bahwa setelah mencapai titik tertentu, setiap unit tambahan yang diproduksi penjual memerlukan biaya yang lebih besar dari unit sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada pasar persaingan sempurna ini menuju ke titik kesetimbangan. Nah, jika kurva persediaan dan kurva permintaan ini kita gabungkan, maka akan ketemu satu titik, yaitu titik equilibrium atau titik kesetimbangan.
Lalu etika dan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dengan cara yang adil. Yang kedua, memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna. Lalu yang ketiga, mencapai tujuan dengan cara menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. Yang sempurna ini mencapai efisiensi dalam 3 cara. Yang pertama yaitu memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam industri-industri yang tingkat permintaannya tinggi dan mengalihkan sumber daya dari sumber industri-industri yang permintaannya rendah. Lalu yang kedua, mendorong perusahaan untuk meminimalkan sumber daya yang dikonsumsi untuk memproduksi suatu komoditas dan menggunakan teknologi paling efisien yang tersedia. Dan yang ketiga yaitu mendistribusikan komoditas di antara pembeli, di mana semua pembeli menerima komoditas yang paling memuaskan yang dapat mereka peroleh dalam kaitannya dengan komoditas yang tersedia bagi mereka, serta uang yang mereka miliki untuk membelinya. Lalu kita masuk ke pasar persaingan monopoli. Nah, pada pasar monopoli ini adalah pasar di mana hanya ada satu penjual dan penjual lain ini tidak dapat masuk. Jadi penjual yang ada di pasar monopoli ini bebas mengendalikan harga atas barang-barang yang tersedia. Dalam pasar monopoli ini, harga barang ditetapkan di atas tingkat kesetimbangan dan jumlahnya ditetapkan di bawah kesetimbangan. Akibatnya, penjual menetapkan harga yang jauh lebih tinggi dari nilai barang sesungguhnya. Ini dari sudut pandang si penjual tersebut. Nah, karena harga tersebut lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk membuatnya. Pasar monopoli ini juga mengakibatkan penurunan efisiensi dalam proses alokasi dan distribusi barang. Yang pertama, pasar monopoli memungkinkan penggunaan sumber daya dalam suatu cara yang akan menciptakan kelangkaan atas barang-barang yang diinginkan pembeli dan penjual dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Lalu yang kedua, pasar monopoli tidak mendorong penjual untuk menggunakan sumber daya mereka dalam cara-cara yang meminimalkan sumber daya yang dikonsumsi untuk menghasilkan suatu komoditas dalam jumlah tertentu. Dan yang ketiga, pasar monopoli memungkinkan penjual untuk menetapkan harga yang membatasi konsumen guna memperoleh komoditas yang paling memuaskan yang bisa mereka beli dengan uang mereka. Nah, selanjutnya ada pasar persaingan oligopolistik. Jadi pasar ini yang di dalamnya terdapat sedikit penjual yang masing-masing menawarkan produk yang serupa atau sama. Nah, ada pelanggaran etika di dalam pasar oligopoli. Yang pertama yaitu perjanjian eksplisit, yang kedua perjanjian tersembunyi, dan yang ketiga suap. Pertama, kita akan membahas perjanjian eksplisit. Jadi, perjanjian eksplisit ini adalah pertemuan antara beberapa manajer perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama untuk melakukan perjanjian penetapan harga terkait barang yang diproduksi. Nah, perjanjian-perjanjian lain yang dianggap tidak etis yaitu penetapan harga saat perusahaan beroperasi dalam pasar oligopoli. Cukup mudah bagi para manajer untuk melakukan pertemuan secara diam-diam dan setuju melakukan penetapan harga pada tingkat yang sangat tinggi. Lalu memanipulasi persediaan, yaitu perusahaan-perusahaan dalam industri oligopoli mungkin melakukan persetujuan untuk membatasi produksi agar harganya naik lebih tinggi dibanding yang dihasilkan dari persaingan. Lalu yaitu perjanjian eksklusif, yaitu sebuah perusahaan melakukan perjanjian eksklusif jika menjual pada pengecer dengan syarat tidak membeli produk lain dari perusahaan lain dan atau tidak menjual di wilayah geografis tertentu. Lalu ada perjanjian mengikat, yaitu sebuah perusahaan dikatakan melakukan perjanjian mengikat bila menjual barang dalam jumlah tertentu pada pembeli dengan syarat pembeli tersebut membeli barang lain dari perusahaan yang sama. Kemudian ada perjanjian penetapan harga eceran, yaitu jika suatu perusahaan menjual ke pengecer dengan syarat mereka setuju memasang harga yang sama untuk barang-barangnya, maka ia dikatakan melakukan perjanjian harga eceran. Selanjutnya, diskriminasi harga, yaitu menetapkan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda untuk barang dan jasa yang sama. Jadi dia berarti melakukan diskriminasi harga.
Nah, menurut Sonnenfeld dan Lawrence, industri dan organisasi cenderung mendorong dilakukannya penetapan harga karena alasan berikut ini. Yang pertama yaitu pasar yang penuh sesak, lalu sifat job order bisnis, lalu produk yang tidak terdiferensiasi, budaya bisnis, ada praktik bisnis, keputusan harga, asosiasi dagang, dan staf hukum. Selanjutnya kita masuk ke perjanjian tersembunyi. Jadi perjanjian ini dilakukan untuk menetapkan harga dalam pasar oligopoli yang dilakukan secara diam-diam. Nah, untuk mengoordinasi harga, sejumlah industri oligopoli ini secara tidak resmi, jadi dia mengakui salah satu perusahaan ini sebagai penentu harga. Nah, selanjutnya masing-masing perusahaan ini secara diam-diam akan menetapkan harganya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang mereka tunjuk sebagai penentu harga tersebut. Nah, dengan mengetahui bahwa semua perusahaan lain juga akan melakukan hal yang sama. Nah, dampak dari perjanjian tersembunyi ini adalah konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi sesuai dengan para pelaku oligopoli. Lalu sumber daya tidak lagi dialokasikan dan digunakan secara efisiensi, serta kebebasan konsumen serta calon pesaing akan hilang. Selanjutnya, suap. Suap ini adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Jadi biasanya suap ini diberikan kepada pemerintah daerah agar perusahaan-perusahaan lain yang ingin memasuki daerah tersebut dipersulit terkait izin, penjualan, dan lain-lain. Yang pada akhirnya perusahaan itu tidak bisa masuk ke dalam daerah tersebut. Nah, apabila hal itu terus berlanjut, maka akan menyebabkan terjadinya monopoli. Itu apabila dilakukan untuk mengamankan penjualan produk, suap politik ini juga bisa menimbulkan gangguan ekonomi dan dalam operasi pasar. Lalu apabila digunakan untuk mengamankan pembelian suatu komoditas, pengaruh utamanya adalah turunnya persaingan dari pasar tersebut. Nah, jika perusahaan yang melakukan suap ini berhasil mencegah masuknya pesaing lain dalam pasar pemerintah, maka ada kemungkinan perusahaan terlibat dalam tindakan yang mengarah ke monopoli. Jadi, oligopoli dan kebijakan publik, sejumlah penulis menyatakan bahwa kekuatan ekonomi yang dimiliki perusahaan-perusahaan oligopoli ini sebenarnya relatif kecil dan tidak cukup untuk mempengaruhi masyarakat. Sementara yang lainnya itu mengatakan bahwa ada beberapa faktor sosial yang menghambat penggunaan kekuatan. Jadi sehubungan dengan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi dalam industri oligopoli bergantung pada pandangan tentang tingkat dan penggunaan kekuatan. Melakukan apa-apa. Jadi, sejumlah ekonom ini menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dilakukan tentang kekuasaan ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan oligopoli ini. Tapi sebagian lainnya menyatakan bahwa kekuasaan perusahaan oligopoli sebenarnya tidak sebesar yang terlihat. Nah, ada yang mendukung pandangan yaitu meskipun persaingan menurun, namun diganti oleh persaingan antar industri-industri dengan produk pengganti. Misalnya ini industri baja sekarang bersaing dengan industri semen dan aluminium. Lalu, kekuatan ekonomi semua perusahaan besar bisa diimbangi dan ditahan dengan kekuatan pengimbang dari kelompok besar lain dalam masyarakat. Jadi misalnya perusahaan baja harus menjual produk-produknya ke perusahaan mobil yang besar juga. Selanjutnya, ada pandangan anti monopoli, yaitu jika suatu industri tidak atomistik dengan banyak pesaing kecil, maka kemungkinan akan terjadi penetapan harga. Yang kedua, konsentrasi menciptakan kesaling tergantungan antara perusahaan dengan tanpa adanya persaingan harga dalam industri-industri yang terkonsentrasi. Dan ketiga, konsentrasi sebagian besar terjadi akibat merger karena skala operasi yang paling efisien adalah tidak lebih dari 3-5% dari industri. Lalu ada korelasi positif antara konsentrasi dan profitabilitas yang memberikan bukti adanya kekuatan monopoli dalam industri-industri yang terkonsentrasi kemampuan untuk menaikkan harga dan tingkat keuntungan yang tinggi. Lalu konsentrasi semakin memburuk akibat diferensiasi dengan iklan. Iklan berkaitan dengan keuntungan yang tinggi. Kemudian adanya koordinasi oligopolistik melalui pemberitahuan pers ataupun cara-cara lain. Selanjutnya, pandangan regulasi. Jadi ini kelompok pengamat ketiga mengatakan
bahwa perusahaan-perusahaan oligopoli ini tidak perlu dipecah karena ukuran yang besar memberikan akibat-akibat yang menguntungkan. Dan keuntungan ini akan hilang jika mereka dipecah. Jadi meskipun perusahaan tidak perlu dipecah, namun tidak berarti tidak perlu diatur. Menurut pandangan ketiga ini, konsentrasi memberikan kekuatan ekonomi pada perusahaan-perusahaan besar yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga dan terlibat dalam perilaku-perilaku yang bukan merupakan kepentingan publik. Untuk menjamin bahwa konsumen tidak dirugikan oleh perusahaan besar, lembaga-lembaga pembuat peraturan perlu memberikan batasan untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas perusahaan besar. Berikut ini ada contoh kasus. Silahkan didiskusikan dengan anggota kelompok, dibaca kasusnya. Nah, nanti ada link Padlet yang akan saya sediakan di si Pejar. Silahkan menjawab pertanyaan berikut ini di link yang sudah saya sediakan. Setiap yang menjawab pertanyaan berikut ini akan diberikan nilai partisipasi. Berikut pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengaruh-pengaruh pembayaran seperti yang dilakukan Lockheed pada para pejabat Jepang terhadap konstruk pasar. Yang kedua, menurut pandangan Anda, apakah pembayaran yang dilakukan oleh Lockheed pada beberapa pejabat Jepang adalah suap atau pemerasan? Jelaskan tanggapan Anda. Pertanyaan yang ketiga, Coach Chen ini bertindakan dengan benar dari sudut pandang moral. Nah, jawaban Anda harus mempertimbangkan pengaruh-pengaruh pembayaran tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, hak dan kewajiban dari berbagai pihak yang terlibat, distribusi dan beban di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Yang keempat, yaitu menurut Anda, apakah Coach Chen ini secara moral bertanggung jawab atas tindakannya? Apakah pada akhirnya dia memperoleh perlakuan yang adil? Nah, untuk membaca pertanyaan-pertanyaannya, silahkan di-pause videonya agar bisa membaca kasus dan pertanyaan berikut ini. Terima kasih, sekian untuk kelas hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.